Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan bahas mengenai bear market strategy, ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, bear market itu berjalan selama kurang lebih 1 tahunan lah ya. Jika kita lihat secara siklus-siklus sebelumnya gitu. Nggak pasti juga ya bear market kali ini atau ke depannya bakal sama persis gitu, setahun gitu ya. Bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun ya, kita juga nggak tahu. Tapi kalau data secara historical dari siklus-siklus sebelumnya, kemungkinan besar itu selama 1 tahun, ya. Nah, contoh sebelah sini kalian bisa lihat ya, bahwa dari cycle sebelumnya, bear market tuh berdurasi sekitar 1 tahun lebih, gitu ya. Kalian bisa lihat sebelah sini, pas bear market 371 hari gitu, udah gitu baru naik lagi. Nih, ini lagi di 2015 ya, itu 371 hari juga, gitu. 2017 ya, sampai ke 2019 sebagai bottom-nya. Jadi itu sekitar 1 tahun lebih lah ya, itu 2017 akhir soalnya, 2018 awal lah bisa dibilang, sekitar 1 tahun ya. Nah ini kalau kita lihat dari 2021 sampai ke bottom bear market-nya itu ada 413 hari ya, jadi beda-beda juga gitu ya, nggak percis 371 hari, tapi bisa jadi sebagai ya 413 hari dan ya sekitar area situlah ya, nggak bakal jauh-jauh range-nya menurut gua. Dan berdasarkan cycle-cycle sebelumnya, setiap bear market terjadi itu ya average drop Bitcoin dari peak-nya itu ya sekitar 70 sampai 80% ya. Mungkin gue buletin 80% lah ya peak-nya. Jadi misal 100.000 nih, ya itu turun 80%, jadi 20.000 gitu misalnya ya. Nah, kalian bisa lihat sebelah sini ya, contohnya di cycle yang 2013 ya awal, 2013 pas bear market ya di 2014 itu turun sekitar ya 86%. Ya, terus cycle selanjutnya 2017 akhir, ya 2018 lah ya, gua buletinnya, itu sekitar 85%, ya. Dan terakhir, ini bear market sebelumnya, dari 2021 sampai 2023 itu sebesar 78% gitu ya, dalam waktu ya sekitar setahun lah ya, setahun lebih gitu. Apakah next bear market bakal sekitar 80% juga ya, kita nggak tahu gitu. Banyak orang yang bilang, "Oh mungkin cuma 50% karena ini udah ada institutional global, udah negara udah pada masuk dan lain-lain." Tapi kita pribadi ya nggak tahu juga yang pasti bagaimana gitu. Bisa jadi lebih dari 50%, 70% atau 60% ya, it could be gitu loh. Selanjutnya ini seperti yang sudah diungkapkan ya di modul sebelumnya yaitu crypto exit strategy ya 99% altcoin tuh akan mati ya dan sebagian akan turun secara signifikan gitu. Kalau kalian lihat ya dari cycle-cycle sebelumnya memang ya koin-koin tuh banyak yang beneran mati gitu loh. Kayak Polkadot lah dan yang lain-lain tuh udah gak pernah kedengeran gitu. Mungkin kayak Ethereum, XRP yang turunnya gila-gilaan pada cycle sebelumnya ya ada aja yang masih bisa bangkit gitu loh. Tapi kebanyakan sih ya udah nggak pernah bangkit lagi dan akhirnya mati gitu altcoin-nya. Dan ketika kita mengetahui fakta itu ya, apa yang kita dapat lakukan sepanjang bear market? Jawabannya ya kita harus ya cobain netral lah ya, atau bisa secara objektif juga yaitu market neutral atau shorting gitu. Atau kita mungkin bisa switching instrumen aset investasi gitu. Misal kita ya, kita mau trade di kripto nge-short ya, nge-long dikit lagi, nge-short lagi itu masih oke lah, kita trading harian gitu. Dan profitnya kita switch ke saham gitu, atau mungkin ke saham US, atau mungkin ke gold dan lain-lain ya itu bebas gitu. Yang pasti ya jangan kalian beli di kripto juga langsung gitu, kecuali kalian mau DCA Bitcoin ya silahkan. Tapi kalau altcoin menurut gua jangan lah ya, karena seperti dari historicalnya ya hampir semua altcoin tuh bakal mati gitu ya, selama 1 cycle, udah melewati 1 cycle tuh bakal mati. Yang bakal hidup ya paling cuman beberapa lah, Ethereum, BNB, dan sebagainya. Mungkin kebanyakan dari kalian ada banyak ya yang gak berani untuk melakukan shorting karena jauh lebih berbahaya dan dari risk to reward-nya juga kurang oke ya. Dan yang pasti ini juga nggak asymmetrical bet gitu kan ya. Naiknya tuh bisa unlimited tapi turunnya maksimal 100% gitu kan. Jadi kurang efektif sebenarnya kalau nge-short gitu kan. Tapi ya tidak pernah ada salah juga kalau kita tuh jadi kontrarian gitu kan di market dengan cara shorting. Tapi yang pasti harus apa? Dengan momentum yang tepat. Ketika bear market ya kita shorting ya that's okay. Jangan kita shorting gila-gilaan saat bull market kan ya itu bangkrut lah namanya kalau kayak gitu. Nah kita ada contoh ya, ini salah satu koin yang turunnya gila juga dulu di cycle sebelumnya 2021 sampai 2022 itu emang naiknya gila-gilaan ya. Itu kalian bisa lihat ya dari harga $3 ya, dia naik ke harga 50-an dolar gitu. Kalian udah naik berapa kali lipat itu? Hampir 20 kali lipat gitu dan akhirnya ya setelah ini turun ya, nggak pernah naik lagi gitu. Dan kalau kalian nge-short DOT ya pada saat peak market 2021,
Ya itu kita bisa dapat gain ya sebesar 92,8% kalau kita take profit di bottom of the bear market-nya, gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk kita melakukan shorting gitu atau market neutral bisa gua bilang. Oke segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang selanjutnya.